I do not wish women to have power over men, but over themselves. Mary Wollstonecraft. Ungkapan seorang aktivis perjuangan emansipasi wanita abad 19 sampai 20. Feminisme, sebuah gerakan yang kaya dan berlapis, namun bukanlah sebuah fenomena yang tiba-tiba muncul. Ia lahir dari evolusi pemikiran dan perjuangan perempuan sepanjang sejarah. Meskipun istilah feminisme baru muncul di abad ke-19, akar gerakan ini sudah ada jauh sebelumnya, dipicu oleh ketidaksetaraan gender yang sistemik. Sepanjang sejarah, perempuan telah mengalami diskriminasi dalam banyak aspek, seperti politik, di mana mereka dilarang berpartisipasi dalam proses pemilihan, aspek sosial, di mana pendidikan dan pekerjaan seringkali ditutup bagi mereka, bidang ekonomi, di mana hak atas warisan dan gaji setara sulit diperoleh, serta kultural, di mana mereka dianggap sebagai warga kelas 2 dan hanya sebagai hiasan dan pemuas hasrat seksual. Berbagai faktor pendorong perjuangan ini, mulai dari perubahan sosial yang dibawa oleh revolusi industri hingga peran penting perempuan dalam perang dunia yang menentang norma-norma tradisional. Sejarah feminisme terbagi menjadi beberapa gelombang dengan terus tersuarakannya emansipasi. Gelombang pertama pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 fokus pada hak politik, terutama hak suara. Tokoh-tokoh seperti Mary Wollstonecraft dan Susan B. Anthony sebagai pionir pada abad ini. Gelombang kedua pada tahun 1960-an dan 1970-an memperluas perjuangan ke isu-isu seperti kesetaraan pekerjaan dan kekerasan domestik. Gelombang ketiga di tahun 1990-an menekankan keberagamaan pengalaman perempuan dan menentang binarisme gender. Meskipun gelombang pertama dianggap sebagai awal feminisme modern, perjuangan perempuan untuk kesetaraan telah berlangsung jauh sebelum itu. Di Indonesia, perjuangan hak-hak perempuan memiliki sejarah yang panjang, dimulai dari masa kolonial ketika ide-ide feminisme gelombang mulai masuk dan menginspirasi perempuan untuk membentuk organisasi, seperti Putri Indonesia dan Aisyah. Perempuan Indonesia memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan, tetapi harapan akan kesetaraan tidak langsung terwujud setelah proklamasi. Tetapi gerakan bawah tanah tetap ada. Reformasi membawa kebangkitan kembali dengan munculnya berbagai organisasi yang fokus pada isu-isu kekerasan dan hak reproduksi. Meskipun telah ada kemajuan, tantangan masih banyak, termasuk kekerasan, diskriminasi dalam dunia kerja dan kurangnya perwakilan perempuan di politik. Feminisme adalah perjalanan panjang yang terus berkembang, menggambarkan perjuangan perempuan untuk kesetaraan yang tak kunjung padam. Feminisme adalah nyala api yang menghangatkan, sebuah seruan bagi keadilan di tengah dinginnya ketidaksetaraan. Setiap langkah yang diambil adalah puisi dari keberanian yang ditulis oleh sejarah. Sejarah patriarki dalam peradaban pada dasarnya merupakan sejarah dominasi terhadap alam dan perempuan. Patriarki berarti penguasaan terhadap perempuan dan alam. Adapun sejarah patriarki dimulai pada era Paleolitikum lanjut, yang merupakan epos awal dari revolusi Neolitikum di mana terbentuknya peradaban dan domestikasi. Revolusi gender telah mencapai masanya. Tanda-tanda maskulin dan feminim mulai hadir sekitar 35.000 tahun lalu di dalam seni-seni gua. Kesadaran akan gender bangkit sebagai pencapaian keseluruhan dualitas, suatu spektral atau momok dari masyarakat yang terpilah-pilah. Di dalam suatu polarisasi aktivitas baru ini, aktivitas menjadi berhubungan dan berdefinisikan oleh gender. Esensi itu dibagi menjadi dua, yaitu esensi maskulin yang diistilahkan sebagai finik, tidak hanya melambangkan kualitas-kualitas kekuatan ala kesatria perang, tapi berhubungan dengan ritual dan kontrol. Dua, esensi feminin atau Putri adalah sesuatu yang liar, impulsif, sensual, dan acuh pada ritual.
Adapun transformasi dari gaya hidup liar yang dimaksud, yaitu menuju yang berbudaya, adalah ketika manusia mulai berdomisili secara tetap, sebagaimana perempuan mulai terbatasi horizon-horizonnya. Domestikasi berangkat dari sini, atau secara etimologis berasal dari kata Latin domus, atau rumah tangga. Kerja-kerja yang membosankan, yang tidak sesulit meramu bahan makanan, reproduksi berlebihan, dan pengharapan hidup yang lebih rendah daripada kaum laki-laki. Indikasi-indikasi ini hadir di dalam masyarakat agrikultur sebagai peran perempuan. Tokoh-tokoh yang mendukung atau yang memperkuat adanya sejarah patriarki yang itu: pertama, Kemal Paktia, seorang teori anti-feminis. Ia menulis begini ketika ia merenungi perempuan dan peradaban. Ketika aku melihat seekor burung bangau besar melewati sebuah truk panjang, sejenak aku terdiam dan tertunduk takzim, seperti yang biasa dilakukan orang-orang ketika sedang beribadah dalam gereja. Konsepsi kekuatan macam apa, kebesaran macam apa, yang dihubungkan oleh bangau-bangau ini dengan peradaban Mesir kuno. Ketika arsitektur monumental pertama kali dibayangkan dan dicapai, apabila peradaban diserahkan ke tangan perempuan, mestilah kita masih tinggal di dalam gubuk-gubuk jerami. Ursula Le Guin, yaitu memberikan usulan tulisannya atau pendapatnya terkait perempuan dan peradaban. Manusia beradab berkata, "Aku adalah diri, aku adalah Tuhan. Segala sesuatu di luar dari aku adalah yang lain. Berada di luar, di bawah, tak terlihat, bawahan. Aku memiliki, aku menggunakan, aku mengeksploitasi, aku mengontrol. Apa yang kulakukan adalah yang penting. Apa yang aku inginkan adalah alasan mengapa semua ini ada. Aku adalah aku.